Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، معاشر المسلمات المؤمنات العزيزات المولياkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu lahu dzunub, yaitu kitab beliau Adabud Dunya Waddin. Di dalam pasal tentang Adabud Dunya, di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan bahwa beliau, yaitu Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala, menyebutkan tentang tujuan-tujuan manusia mengejar harta-harta dunia, atau sebab-sebab, alasan-alasan yang disebutkan di situ kenapa manusia mengumpulkan harta-harta dunia. Kemarin disebutkan sebab ketiga adalah di antara alasan manusia mengejar harta-harta dunia adalah dia simpan harta tersebut untuk masa depan ahli warisnya, khususnya adalah anak-anaknya. Dan beliau sebutkan, namun walaupun sang ayah ini atau orang tua ini mengumpulkan harta untuk masa depan anaknya, tetapi dia mengorbankan kepentingan dirinya, haknya tidak bisa diambil dari harta tersebut. Makanya Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan ini termasuk pihak yang buruk. Dan kemarin kita sebutkan juga bahwa beliau titik poin menyebut bahwa ini adalah buruk dikarenakan dia tidak mendapatkan manfaat dari harta itu. Padahal sebaiknya sebelum harta tersebut bermanfaat bagi ahli waris, maka seorang yang memiliki harta tersebut menggunakan harta tersebut untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Dia berhak untuk datang ke Baitullah atau ke Masjid Allah, misalnya dengan pakaian terindah. Dia berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi misalnya. Tapi kalau itu dia abaikan dengan alasan untuk masa depan anak, maka ini adalah tercela. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dilihat di halaman 322 di syair, yaitu yang paling bawah. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah membawakan sebuah syair yang disebut oleh Mahmud Al-Warraq. Disebutkan oleh penyair ini, tamatta' bimalika qabla al-mamati wa illa fala mala in anta mitta. Bersenang-senanglah engkau dengan hartamu sebelum kematian datang. Jika tidak, maka tiada harta ketika engkau telah mati. Syakita bihi thumma khallaftahu bi ghairika bu'dan wa suhkan wa maqta. Engkau sengsara karena hartamu, lalu engkau meninggalkannya untuk orang lain. Hartamu menjadi jauh, timbul kehancuran dan amarah. Fajadu alaika bizuril bukai wajudta alaihim bima qad jama'ta. Mereka mendermakan dosa tangisan kepadamu, atau lebih tepatnya adalah tangisan dusta untukmu ketika engkau mati, sedangkan engkau mendermakan harta yang telah engkau kumpulkan. Wa arhantahum kullama fi yadayka wa khallawta rahnan bima qad kasabta. Engkau menggadaikan semua harta yang ada di kedua tanganmu, sedangkan mereka membiarkan sebagai gadai harta yang telah engkau usahakan. Di sini Al-Imam Al-Mawardi membawa syair dari Mahmud Al-Warraq, ingin menjelaskan kepada para orang tua bahwa sifat yang salah dari pengumpulan harta untuk masa depan keturunan, masa depan anak adalah ketika si pengumpul harta ini, entah itu ayahnya, entah itu ibunya,
tidak bisa mengambil manfaat dari harta ini. Hanya diperuntukkan untuk orang lain, dia kerja letih, dia kerja capek, tetapi kemudian dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari hal itu. Kemudian kata beliau, di sini beliau membawakan sebuah hadis, namun mohon izin untuk tidak membacakan hadis karena hadisnya adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Kita lihat kemudian apa yang beliau sebutkan di paragraf paling bawah di halaman 323. Sebab keempat manusia mengumpulkan harta. Kata beliau, sebab keempat, seorang menghimpun harta dan mencari lebih banyak karena merasa manis untuk mengumpulkannya dan suka mengumpulkan harta. Dia merasa lezat ketika mengumpulkan harta. Maka ini adalah manusia yang kondisinya paling buruk dan yang paling tidak mendapatkan harta kelak di hari akhirat. Jadi dia punya hobinya kerja, mengumpul harta, dia merasa nikmat dengan pundi-pundi dunia, maka hal ini adalah sifat orang yang tidak peduli dengan keuntungan akhirat. Dia berusaha untung di sini, melupakan nasibnya di akhirat, maka dia adalah insan yang paling celaka. Seluruh celaan mengarah kepadanya hingga menjadi petaka dan kehinaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini beliau bawakan berfirman di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-34, Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menyimpan harta. Emas dan perak adalah hikayat atau kiasan untuk semua harta. Dan dia tidak menginfakkan harta yang dia kumpulkan tersebut di jalan Allah. Maka apa kata Allah? Basyirhum, berikan mereka kabar gembira. Dengan apa? Bi'adzabin alim, bahwa mereka kelak akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dua sifat kelaziman umat Islam, yaitu apa? Siapa yang tujuan dari dia mengumpul harta hanya untuk mendapatkan kelezatan banyak-banyakin harta, maka di sisi yang lain sudah pasti dia adalah orang yang takut mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Orang yang kebiasaannya mengumpul, menimbun harta, mengoleksi harta, itu dia punya sifat bakhil terhadap orang lain. Makanya wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut tadi dia adalah orang celaka, dia adalah orang yang mendapatkan petaka, dan dia adalah orang yang akan mendapatkan kehinaan karena di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dari Rabbuna Jalla fi'ula. Makanya suatu hari di sini disebutkan Nabi SAW bersabda. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah atau rahimahullahu jalla fi'ula. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, tabban lil-zahab, binasalah emas. Tabban wa tabban lil-fiddah, binasalah perak. Celakalah emas, celakalah perak. Kemudian apa? Fasyaqqa dzalika ala ashabin Nabi SAW. Mendengarkan Nabi mengatakan binasalah emas, binasalah perak, maka para sahabat terasa berat oleh mereka sabda Nabi SAW ini. Sehingga apa? Sehingga seorang di antara mereka mengatakan, harta apa makanya yang harus kita pakai? Kalau emas membinasakan, perak membinasakan, harta apa yang akan kami pakai? Maka sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ana a'lamu lakum dzalik. Kata beliau, aku akan menanyakan tentang hal ini kepada Nabi. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ashabaka qad syaqqa alaihim. Sesungguhnya para sahabat wahai Rasulullah terasa berat oleh mereka ketika engkau mengatakan tadi binasalah emas, binasalah perak. Sehingga mereka mengatakan apa? Ayu malin nattakhid. Maka harta apa yang akan kita pakai kalau gitu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisanan dzakiran, sebaik-baik harta adalah lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakiran, dan hati yang senantiasa bersyukur, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala dini, dan istri atau pasangan hidup yang beriman
yang menolongnya di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya, kalau kita lihat makna hadis ini harus kita pahami dengan baik. Nabi SAW sebenarnya tidak ingin mencela emas dan perak atau tidak ingin mencela harta secara zatnya. Hanya saja di sini Nabi alaihi salatu wassalam jemaah ingin mengajarkan kepada kita, mengindikasikan untuk kita bahwa seringkali yang membinasakan manusia itu adalah kecintaannya pada emas dan perak, yang kemudian menjadikan dia berlebihan dalam mencintai benda ini, terseret di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak salah seorang punya banyak emas, orang punya banyak perak, asalkan dia prioritaskan 3 yang disebutkan oleh Nabi tadi. Pertama adalah lisanan zakira, yaitu zikir yang selalu, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan, sesungguhnya syaitan itu mengintai hati manusia. Apabila hati tersebut berzikir kepada Allah, tentunya juga dibantu dengan lisan, kemudian maka syaitan akan pergi. Tapi apabila hati ini lalai, kemudian lisannya juga lalai, maka syaitan akan memberikan waswas. Dan Nabi SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Permisalan antara orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, perumpamaan antara orang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, bagaikan perumpamaan orang yang hidup dan mati. Bagaikan orang yang hidup dan mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki ucapan yang sangat indah. Dia mengatakan adalah masalul zikri lil qalbi, masalul ma'i lis samak, fa kaifa halus samak idza ukhrija minal ma'. Kata Ibnu Taimiyah, ucapan yang indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, perumpamaan zikir bagi hati itu bagaikan pentingnya air bagi ikan. Bagaimana gerangan apabila air tersebut dikeluarkan dari ikan tersebut dikeluarkan dari air, pasti dia akan terkapar kemudian mati. Maka ini penting. Pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa di antara kita yang bisa melakukan poin ini, maka dia hamba yang berbahagia. Yang kedua adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Makanya dulu kalau nggak salah pertemuan sebelumnya saya katakan bahwa, atau bukan di tempat ini saya katakan, di tempat lain saya katakan adalah bahwa pemberian Allah itu tidak datang ketika kita menginginkan, tapi pemberian Allah itu akan hadir ketika kita membutuhkan. Pemberian Allah itu tidak datang ketika kita menginginkan, tapi dia akan hadir ketika kita memang membutuhkan. Maka ketika kita, sebenarnya kalau kita mau dewasa di dalam bersikap, ya, kalaupun sebenarnya tidak disandarkan pada dalil Al-Quran ataupun Sunnah tentang masalah syukur, tapi kalau kita mau bersikap dewasa, sebenarnya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Banyak sekali hal yang kita tentukan dalam kehidupan kita, kemudian ternyata efeknya buruk bagi kita. Dan banyak hal yang kita tidak inginkan, tapi itu ditentukan, dipilih oleh Allah, dan justru baik bagi kita. Maka seorang hamba, kalau dia punya hati yang bersyukur, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan, bersyukur apapun yang Allah berikan, maka engkau dan raja yang ada di dunia ini sama. Karena yang masalah cukup atau tidak cukup bukan banyak atau sedikitnya yang dia punya, tapi masalah apa tadi? Masalah hati. Masalah hati. Makanya Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kalau ternyata daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya, akan membawa pada kebaikan. Kalau daging ini buruk, maka rusaklah dia, dan daging tersebut adalah hati. Maka di sini yang kedua adalah qalban syakiran. Dan yang ketiga wa zaujatan, seorang istri, karena pembahasannya hadisnya sebenarnya adalah
membahas tentang istri, karena ma'asyiral muslimat al-azizah yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, peran seorang istri di dalam kehidupan hamba-hamba yang saleh, atau peran seorang istri untuk menjadikan seorang suami menjadi orang yang saleh, ataupun peran seorang istri menjadikan suami sebagai orang yang taleh, tidak baik, itu banyak sekali perannya. Makanya Nabi SAW sendiri menyebutkan wazawjatan, dan istri yang membantu. Tapi karena di sini pembahasannya bersama para muslimat, tidak masalah kita sedikit keluar, yaitu pasangan yang membantu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sifatnya mungkin dia menjadi pasangan yang mensupport pasangannya dalam urusan dunia, tidak masalah. Tapi ingat, yang lebih penting untuk disupport adalah masalah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin urusan dunia kita kalau kita menjamin penjagaan terhadap agama Allah. Allah mengatakan in tansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Di antara menolong agama Allah adalah setiap pasangan hidup, istri ke suami, suami ke istri, adalah berusaha satu sama lain untuk mengokohkan dan memotivasi, untuk memberikan semangat yang tinggi kepada pasangannya agar menegakkan agama, memprioritaskan agama daripada kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat dunia. Kalau ini yang ada, maka dia adalah memiliki harta yang indah. Qalbun, lisan dzakir, hati lisan yang berzikir, qalbun syakir, hati yang bersyukur, dan ketiga menjadi pasangan hidup yang membantu dalam urusan agama. Ingat tadi poin keempat, beliau bahas tentang orang yang ngumpulin tapi tidak mikirin akhirat sama sekali. Kemudian di sini Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala membawakan lagi sebuah riwayat dari Syahr bin Hausyab, dari Syahr bin Hausab, diriwayatkan dari Umamah, Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abi Umamah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad. Kata dia, mata rajulun min ahli suffah. Suatu hari pernah salah seorang dari ahli suffah meninggal. Ahli suffah adalah para sahabat-sahabat miskin yang hidup di emperan Masjid Nabawi. Mereka hidup di pelataran Masjid Nabawi. Suatu hari salah seorang di antara mereka ini ada puluhan orang. Sebagian menyebutkan bahkan sampai di angka ratusan. Salah satu di antara mereka meninggal. Kemudian apa kata Abu Umamah? Fawujida fi mizarihi dinar. Lalu di kain penutup badannya itu ditemukan 1 dinar, 1 keping uang emas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan kayyatun. Kata Nabi sallallahu, sekali bakar atau dibakar sekali. Thumma mata akhar. Kemudian wafat lagi orang kedua dari ahli suffah. Fawujida fi mizarihi dinaran. Di kain penutup tubuhnya terdapat 2 dinar, 2 keping logam emas. Maka Nabi sallallahu mengatakan kayyatan, akan dibakar menjadi 2 kali bakar. Maka di sini hadis ini terasa, kalau kita tidak lihat realita yang terjadi ya, maka tadi saya sebutkan ahli suffah itu siapa? Orang miskin yang hidup di pelataran Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Mereka tidak punya harta, makanya disebut miskin. Dan mereka bahkan tidak punya tempat tinggalnya di mana? Di dekat Masjid Nabi. Bahkan sering kali mereka itu sulit makannya kalau ada orang yang bersedekah. Bisa dipahami kondisi mereka? Tapi yang pertama tadi wafat meninggalkan berapa? 1 dinar yang dia simpan di bajunya. Yang 2 meninggalkan 2 dinar. Nah di sini Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu jalla fi'ula berusaha menjelaskan sebagaimana dijelaskan pula oleh sebagian para ulama. Kata beliau menyebutkan hal demikian tentang 2 orang tersebut. Artinya Nabi menyebutkan yang pertama dibakar sekali, yang 2 dibakar 2 kali. Nabi menyebutkan tentang 2 orang tersebut meskipun ada yang meninggalkan harta banyak dan kondisi yang berat, meninggalkan dunia pada masa beliau, tetapi beliau tidak menyatakan sebagaimana sabda beliau terhadap 2 orang tersebut,
karena mereka berdua menampakkan qanaah dan menghimpun apa yang tidak mereka butuhkan, sehingga apa yang mereka berdua himpun menjadi dosa dan siksa bagi mereka berdua. Maksudnya gini, sebenarnya kalau kita lihat banyak sahabat Nabi yang meninggal, bahkan meninggalkan ribuan dinar, ratusan dinar, tapi Nabi tidak menyebutkan orang ini dibakar sekali, orang ini dibakar 1000 kali, tidak. Nah, kenapa dua orang ini diancam dengan itu oleh Nabi SAW? Dikarenakan mereka ini adalah orang yang seperti zahirnya seperti miskin, sehingga apa? Mengharap bantuan orang. Ambil sini ya. Padahal dia sudah punya banyak duit, 1 dinar lumayan. Karena dia adalah kepingan emas, 2 dinar apalagi. Dia seperti orang yang tidak mampu, sehingga dia sulit makan, terlihatnya dia sulit makan, sehingga dia menunggu belas kasih dari orang, padahal dia punya cukup harta untuk makan minimal beberapa hari dengan uang tersebut. Maka terlihat qanaah, padahal dia penimbun harta, maka dia disebut oleh Rasulullah yang ini dibakar sekali, yang itu dibakar 2 kali, sesuai dengan jumlah yang dia timbun. Maka di sini kemudian seorang penyair bersenandung tentang hal ini, yang artinya jika engkau mempunyai harta dan engkau bukan orang yang memberi, maka jika begitu engkau dan orang yang pelit itu sama. Kalau punya harta tapi nggak ada sedekahnya, nggak ada amalnya, nggak ada infaknya, maka apa bedanya antara engkau dengan orang yang pelit? Suatu hari harta akan mempunyai akibat pada pemiliknya, sedangkan orang yang pelit terlepas dari akibat tersebut. Kemudian kata beliau, aku menyambungkan syair dari Al-Imam Syafi'i dari Ar-Rabi yang artinya adalah orang yang diberi rezeki kemudahan, lalu dia tidak mendapatkan pujian dan pahala, maka dia benar-benar tidak mendapatkan taufik. Dia punya rezeki lebih, tapi kemudian dia tidak dipuji oleh manusia. Kenapa kira-kira tidak dipuji ini? Orang kaya kalau tidak dipuji kenapa kira-kira? Karena dia bakhil, nggak dipuji sama orang. Dan di sisi Allah pun dia nggak dapat pahala. Terus apa untungnya dari harta tersebut? Taufik dari Allah dia tidak dapatkan. Nasib mendekatkan segala sesuatu yang jauh, usaha membuka sebuah pintu yang terkunci. Jadi Allah telah takdir semua yang jauh bisa dekat dengan takdir Allah. Dan usaha ikhtiar seorang bisa menjadi kunci pembuka pintu yang tertutup. Nah, tadi sudah punya dia harta. Dia bisa membuka pintu pahala, pintu sanjungan manusia, walaupun mungkin dia tidak mau dengan hartanya. Tapi kalau dia tidak buka, maka dia tercela, karena dia punya kuncinya. Kemudian, makhluk Allah yang paling berhak mendapatkan kesusahan adalah seorang yang memiliki keinginan tinggi dan kesempitan hidup. Ini makhluk yang paling apa, Ibu? Paling sempit. Dia pendapatannya sulit, tapi gaya hidup selangit. Ini menyiksa sekali. Makanya beliau sebutkan makhluk yang paling berhak mendapatkan kesusahan adalah yang memiliki keinginan tinggi tapi sempit hidupnya, sulit. Makanya ini dalam memilih sekolah anak-anak pun kita selalu katakan sesuai budget sudah, sesuai budget. Daripada berhutang kepada sekolah lebih baik sesuai budget. Karena apa? Karena di sisi lainnya, kalau kita tidak mampu di sekolah tersebut, sehingga kita menunggak, ingat yang ngajar anak-anak kita bukan robot. Mereka pun punya pihak yang harus dinafkahi. Dan pihak sekolah pun harus membayar ini dan membayar itu. Dan lebih sulit lagi kita yang memaksakan diri. Ya, kalau kita tidak bisa berdiri di atas langit, janganlah mengakal-akal berdiri di atas awan, karena kalau hujan apa? Cair, dan akhirnya kita apa? Jatuh. Kemudian kata beliau, di antara bukti adanya ketentuan Allah adalah buruknya kehidupan orang yang cerdas dan enaknya kehidupan orang yang dungu. Maksudnya di sini beliau ingin jelaskan bahwa Allah itu punya takdir yang super indah, tetapi juga menakjubkan, yaitu apa? Orang yang cerdas belum tentu apa? Bahagia hidupnya. Akalnya, IQ-nya tinggi belum tentu bahagia. Tapi kadang orang yang bodoh kaya raya. Di sini beliau ingin menyebutkan bahwa tidak semua dari usahamu mengumpulkan harta tersebut menjadikanmu orang yang bahagia, enggak? Wallah, demi Allah tidak. Terkadang ada orang yang justru makan nasi berlaukkan gula ataupun garam, kemudian dia menjadi insan yang bahagia.
Jika engkau mendengarkan bahwa orang yang beruntung jika engkau mendengar bahwa orang yang beruntung mengambil kayu kecilkan lagi coba di angka 1 aja nggak atau echo-nya dikurangkan. Kata beliau, nah, jika engkau mendengar bahwa orang yang beruntung mengambil kayu kering lalu berdaun di kedua tangannya, maka benarkanlah hal itu. Jika engkau mendengar orang yang terbatas mendatangi air untuk meminumnya lalu mengering, maka benarkanlah hal itu. Di sini beliau ingin jelaskan kembali bahwa ya, tadi beliau sebutkan ya, ada orang yang jika engkau mendengar bahwa orang beruntung mengambil kayu kering, ada orang beruntung tapi dia kerjanya ngambil kayu kering. Kemudian ada orang yang terbatas tapi mendatangi air untuk minum. Maksudnya apa? Kadang ada orang kaya, dia kerjanya tersiksa, tapi ada orang yang dia tersebut tidak punya apa-apa, hidupnya terbatas, tapi dia cukup dengan tegukan air. Maka ini poin sederhana dari dunia. Banyak menggelisahkan, sedikit pun sebenarnya tidak masalah. Kemudian beliau mengatakan, petaka orang yang diuji menjadi orang yang menghimpun dan mencari banyak harta, serta menahan dan menyimpannya, hingga melenceng dari petunjuk lalu melampaui batas, menjauh dari sunnah yang sederhana, lalu mengikuti hawa nafsu, adalah dikuasai oleh cinta harta dan angan-angan yang jauh, lalu cinta dunia mendorongnya untuk tamat mencari dunia, angan-angan yang jauh mendorongnya untuk pelit. Jadi ini dua sifat yang akan saling mencekik hati manusia. Kalau dia sudah condong pada sisi timur, yaitu misalnya adalah betul-betul ingin menimbun, orang yang suka menimbun berarti tidak ingin apa? Membongkar, kan begitu ya? Maksudnya adalah orang yang ingin menumpuk untuk dirinya, tidak mau memberi untuk orang lain. Sifat pelit pasti ada. Orang yang tamak akan ada sifat pelit. Tamak dan pelit adalah pangkal seluruh ketercelaan dan sebab segala kehinaan, karena pelit mencegah penunaian hak dan mendorong pemutusan kedurhakaan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, seburuk-buruk sifat yang diberikan kepada seorang hamba adalah tamak yang mengeluh dan pengecut yang mencabut. Ini dibawakan dalilnya oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya sahih insyaallahu jalla fi'ala. Ini pernah kita bawakan di halaman-halaman sebelumnya. Dan Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk sifat yang diberikan kepada seorang hamba tadi adalah tamak yang mengeluh dan pengecut yang mencabut. Salah satu ahli hikmah berkata, orang kaya yang pelit itu seperti pengecut yang kuat. Seperti orang kuat yang pengecut, harusnya begitu terjemahnya. Orang kaya tapi pelit, tapi kuat, badannya bagus, kuat, tapi dia pengecut. Bisa bermanfaat buat dirinya? Tidak. Tamak merampas keutamaan jiwa, karena tamak menguasainya, mencegah untuk beribadah secara berlimpah, karena kesibukan menjauhkan dari ibadah dan mendorong untuk terlibat ke dalam syubhat, karena kurangnya waspadanya. Jadi orang yang tamak, dia pasti akan jatuh dalam dosa. Beberapa dosa. Dosa pertama, dosa tamaknya. Oke? Dosa yang kedua adalah dosa cinta dunianya. Dosa yang ketiga adalah dosa pelitnya. Dosa yang keempat adalah tidak memperhatikan hak orang lain. Dosa yang kelima diantaranya disebutkan di sini adalah pasti jatuh di dalam syubhat, karena orang yang tamak tidak berpikir aturan halal dan haram. Yang penting untung, maka dia tidak peduli bagaimana jalan yang dia tempuh. Ketiga hal ini menghimpun kehinaan dan merampas keutamaan, padahal orang yang tamak tidak bisa menambah rezeki. Betul tidak ini? Betul. Semua telah ditetapkan oleh Allah. Innallah kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Sungguhnya Allah telah menuliskan, menetapkan takdir setiap hamba tersebut lebih dahulu 50 alf sana, yaitu 5.000 tahun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rezeki sudah ditentukan. Dan dengan tamaknya seorang dikumpul terus, dia kira itu bisa menambah apa yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Wallah, demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dia
itu tidak akan bisa ditambah dengan sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahmilannakum istibqa'ur rizq an tatlubahu bima haramallah atau kama qala. Janganlah kalian merasa ketika kok rezeki ini dikit banget ya, kok lambat banget dapatnya, kok lama ngumpulnya, kok sedikit kali dikumpul masih sedikit, dikumpul masih sedikit. Janganlah lamanya rezeki itu membanyak menjadikan kalian menempuhnya dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma indallah la yunalu illa bi ta'ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan ketamakannya, selain menghinakan dirinya dan membuat marah pencipta, dia enggak nambah rezeki tapi marah murka dari Allah Jalla fi'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis di sini disebutkan, tapi hadisnya saya akan bacakan, tapi hadisnya tidak ada asal usulnya, dalam artian kita tidak dapatkan di mana riwayatnya. Kemungkinan hadisnya dhaif, kita coba baca, yaitu diriwayatkan adalah bahwa Nabi bersabda, orang tamak yang bersungguh-sungguh dan orang qanaah yang zuhud sama-sama makan secara sempurna, tidak ada yang mengurangi. Jadi orang yang makan ala kadar, artinya dia kerja secukupnya, dengan orang yang kerja mati-matian, makannya porsinya pun kurang lebih satu atau lebih sedikit dari piring yang dia makan, porsinya. Tidak ada yang menguranginya. Lalu untuk apa berjatuhan ke dalam neraka? Kalau toh uang sekian M, uang sekian ratus ribu cuman atau sekian puluh ribu, makan porsinya pun sama, lantas kenapa berlomba mencari dunia yang tujuannya masuk neraka? Salah satu orang bijak berkata, ahli hikmah, ketamakan merusak agama dan kewibawaan. Demi Allah, jika aku melihat ketamakan di wajah seorang, maka aku tidak akan melihat perbuatan baik pada dirinya. Ini sahih, ini sahih. Bahkan ketamakan ini bisa menjadikan seseorang tersebut mencederai, merusak kehormatan saudara atau saudarinya. Di dalam jiran berdagang misalnya, kadang tidak jarang demi mendapatkan pelanggan, mendapatkan pembeli, tamak dengan harta, dia cederai bisnis saudarinya, toko saudarinya, lapak saudaranya. Maka hal ini tidak ada kebaikan pada dirinya. Kemudian salah satu ahli hikmah lagi berkata, orang tamak adalah tahanan kehinaan. Tahanannya tidak bisa dilepas selama dia tamak. Dia kira dengan tamak menguntungkannya, tidak. Justru dia diperas keringatnya, diletihkan tubuhnya, dibuat ngantuk matanya. Kenapa? Ketamakannya ditawan oleh sifat tersebut. Salah satu sastrawan berkata, takdir yang menang tidak bisa dicapai dengan saling mengalahkan. Takdir yang menang tidak bisa dicapai dengan saling mengalahkan. Ini maksudnya adalah dalam urusan dunia ya. Dalam urusan akhirat tentunya Allah suruh apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Rezeki yang telah tertulis tidak bisa diperoleh dengan kesungguhan dan permusuhan terang-terangan. Ingat tadi, jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk meraih rezeki semuanya jalan yang halal, itu yang diridhoi. Allah tidak buka sekecil lubang jarum pun jalan rezeki dengan cara-cara yang haram, sama sekali tidak. Ini kata yang harus diingat. Sebesar lubang jarum pun Allah Subhanahu wa taala tidak buka jalan rezeki dari jalan yang haram. Maka tundukkanlah dirimu kepada takdir. Ketahuilah engkau tidak akan memperoleh dengan tamak kecuali terhadap bagianmu. Kalaupun ternyata engkau dapat, saya udah tamak nih, tapi dapat hartanya, sebenarnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, memang dapatnya segitu. Kau tempuh cara yang halal pun dapatnya juga segitu. Betapa banyak porsi yang diperoleh oleh orang yang tidak mencarinya, dan susu yang didapatkan oleh selain pemerahnya. Paham ya? Paham di sini tidak? Kalimat terakhir yang bawa stabilo bagus untuk di stabilo atau di garis bawahi. Betapa banyak porsi yang diperoleh oleh orang yang tidak mencarinya, dan susu yang didapatkan oleh orang yang tidak memerahnya. Maksudnya adalah ada orang yang tidak bersusah payah, tapi justru dia dapat banyak bagian. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis di sini, rahimahullahu taala. Suara bisa disimak?
Masih terdengar tidak? Putus-putus. Kemudian salah satu ahli adab menyenandungkan syair yang dimiliki oleh Muhammad bin Hazim kepadaku. Kata beliau, ada orang baca syair kepada beliau, dan syair ini milik dari Muhammad bin Hazim. Syair tersebut bermakna, wahai tahanan tamak yang berbohong dalam belenggu kehinaan. Wahai tahanan tamak yang berbohong dalam belenggu kehinaan, kemuliaan putus asa itu lebih baik bagimu dibandingkan kehinaan angan-angan. Maafkanlah waktu ketika ia mulia, ambillah kebeningan zaman. Bisa jadi orang yang tamak itu miskin, orang yang perlahan itu kaya. Orang yang tamak itu bisa jadi miskin, orang yang kerjanya santai saja kaya. Maka ambillah yang baik-baik saja. Orang tamak tidak mempunyai tujuan, tempat berhenti, dan tidak mempunyai puncak terbatas untuk benar. Letih dia jemaah. Hidupnya mengejar sebuah tujuan. Tapi tujuan yang dia kejar tersebut, dia berpikir kalau saya berhenti tidak mungkin tercapai. Dan tidak mempunyai batas. Kalau dia sudah dapat seperti meminum air lautan, dia akan semakin haus, pengen lagi. Oh, berhasil, dicoba lagi. Berhasil, dicoba lagi. Ketika dia gagal, kayaknya harus dicoba cara yang lain. Kapan berhentinya? Dunia menyeret dia seperti itu. Kemudian, karena ketika dia mencapai apa yang dia angan-angankan dengan ketamakannya, maka hal itu membujuknya untuk menambah ketamakan dan angan-angan. Seperti yang saya katakan tadi, dapat nih, coba lagi lah, mungkin beruntung lagi, dan seterusnya. Jika dia tidak berhasil, maka dia melihat bahwa kerja keras sampingan adalah celaan, dan bersabar untuk bekerja keras adalah tekad. Jadi dia terus ngebut, padahal dia sudah letih. Makanya saya ingatkan dan ingatkan juga kepada para suami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya cara untuk mengingatkan kita. Maka kalau urusan itu urusan dunia yang resikonya tidak terlalu besar kalau ditinggalkan, maka kalau sakit istirahat sudah. Karena Allah sebenarnya ingin ngasih alarm bahwa ini waktunya istirahat, bukan waktu untuk kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang yang kerja dalam keadaan sakit bisa maksimal? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan kerja dia semakin sehat? Hal ini sinyal dari Allah. Sebagaimana orang yang sakit menurut kedokteran timur, menurut kedokteran timur ya, orang yang sakit yang tidak enak makan harusnya jangan dipaksa makan, karena Allah sedang memproses tubuhnya untuk tidak menerima makanan dulu. Bukan berarti tidak makan sama sekali, tapi jangan dipaksa untuk makan. Ini salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla fi'ula. Karena bisa jadi tubuhnya semakin tidak, yang lemah tersebut tidak kuat kalau dipaksakan. Nah, ini teori tentunya orang-orang yang membahas dalam hal ini lebih mengerti bagaimana kelanjutan dari proses tersebut. Kemudian sampai mana tadi? Oke, kemudian kata beliau, diriwayatkan Nabi SAW bersabda, anak cucu Adam beruban dan ada dua hal yang terus bersamanya. Hadisnya sahih ini. Anak cucu Adam semakin hari semakin beruban. Kata Rasulullah, yashibu ibnu Adam wa ma'u khaslatan. Anak cucu Adam terus beruban, tapi dua sifat ini akan selalu ada sama dia. Dari dia muda, dari dia belia sampai dia sudah tua renta. Apa sifat tersebut? Al-hirsu wal amal, tamak dan angan-angan yang panjang. Terus punya angan-angan, walaupun sudah rentan tubuhnya. Ada seorang bertanya kepada Al-Masih, kenapa orang yang sudah tua lebih tamak dunia daripada pemuda? Ini sebagian ya, tidak semua. Dia menjawab, karena orang yang sudah tua itu mencicipi rasa dunia yang tidak pernah dicicipi di saat dia muda. Rasanya sudah berubah, kayaknya ada versi lain nih dari dunia. Padahal dunia tidak berubah. Siapa yang berubah? Dia. Dia rasa ada rasa yang, dia kira ada rasa yang baru, padahal tidak. Rasanya tetap sama. Cuman dia tertipu. Nah, ini umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang yang tamak jujur pada dirinya dan meminta nasihat kepada akalnya, apalagi kepada dalil, maka dia benar-benar akan mengetahui bahwa di antara kesempurnaan bahagia dan keindahan taufik adalah ridho terhadap ketentuan Allah dan qanaah terhadap bagian
yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inilah yang menenangkan. Pasti fulan hari ini dia dapat orderan lebih. Alhamdulillah, Allah beri dia sebuah nikmat. Dan saya pun bahagia dengan kebahagiaan dia. Allah tidak beri saya berarti ada tujuan untuk meringankan hisab dan supaya tidak condong pada dunia. Maka dalam semua takdir yang dari Allah yang dikirakan itu menyakiti kita, lihat sisi positifnya, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Kemudian diriwayatkan Nabi SAW bersabda, sederhanalah kalian dalam mencari. Kata Nabi SAW, iktasidu fit talab. Ini hadis saya tidak tahu, saya baru mendengar atau baru membacanya kali ini, tapi kita lihat maknanya. Kata Nabi SAW, sederhanalah kalian dalam mencari. Karena apa yang menjadi kalian itu lebih mencari daripada kalian. Apa yang bukan rezeki kalian tidak akan kalian dapatkan meskipun kalian bersungguh-sungguh. Makanya pepatah Arab mengatakan sebuah ucapan yang maknanya sangat indah, seandainya rezeki tersebut porsinya ditentukan oleh kemahiran dan kekuatan, maka burung pipit tidak akan mendapatkan makanan karena dikalahkan oleh burung elang. Tapi kadangkala burung elang gak dapat ikan. Yang kenyang di daratan atau di pohon siapa? Burung pipit, walaupun dia kecil. Diriwayatkan Jibril turun menemui Nabi SAW. Ini hadis juga saya tidak tahu, hanya saja sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Ajluni disebutkan mendhaifkan, tapi saya tidak tahu karena di sini tentang ayat ini, ayat hadis yang dikaitkan dengan ayat ini saya belum pernah baca sebelumnya. Itu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membaca salam kepadamu dan Allah berfirman. Ayatnya jelas benar ya, ayatnya benar, tapi hadisnya saya tidak tahu. Ada ulama sebagian mendhaifkan, seperti Al-Imam Al-Ajluni. La tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya. Kata Allah dalam surat Taha, janganlah engkau tunjukkan pandanganmu, yaitu pandangan matamu, kepada kenikmatan yang kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Jadi kalau orang diberikan dunia, jangan terlalu diperhatikan. Karena Allah mengatakan, linaftinahum fi. Kami berikan itu untuk apa? Untuk ujian. Untuk ujian. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki dari Rabbmu itu lebih baik dan kekal. Karena gini ya, sebenarnya kalau kita melihat harta yang dimiliki oleh orang lain, jemaah, itu kira-kira lebih membuat kita senang atau lebih membuat kepikiran? Kepikiran. Mikirin orang lain bermanfaat untuk kepentingan kita? Asalnya tidak. Justru melalaikan hak kita karena memikirkan tentang orang lain. Kemudian disebutkan, lalu Nabi memerintahkan seorang untuk memanggil barang siapa yang tidak beradab dengan adab Allah, maka dirinya akan menempuh dunia dengan penyesalan. Kemudian disebutkan di sebagian kitab tertulis, kembalikanlah penglihatan kalian kepada kalian, karena kalian mempunyai kesibukan dalam penglihatan kalian tersebut. Maksudnya lihatlah diri kalian, jangan lihat orang lain. Lihatlah, fokus kepada rezeki kalian dan nikmati dengan syukur. Jangan lihat kepada rezeki orang lain yang menjadikan kalian kufur terhadap rezeki Allah kepada kalian. Kemudian Allah berfirman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik dengan catatan adalah dia beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kalau kita lihat potongan sebelumnya dari ayat tersebut. Nah, ayat ini punya tafsirnya. Di antara seorang penafsir yang dibawakan oleh beliau di sini adalah murid dari murid dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu Al-Imam Mujahid. Beliau mentafsirkan takwil dalam buku dahulu itu maksudnya tafsir. Mujahid mentafsirkan atau menakwilkan ayat ini, baik Al-Imam Al-Mujahid rahimahullah mentafsirkan ayat ini maksudnya adalah qanaah. Sementara Aktham bin Sayfi berkata, barang siapa yang menjual tamak dengan qanaah, maka dia beruntung mendapatkan kekayaan dan kewibawaan. Salah satu salaf berkata, terkadang orang bodoh yang berusaha itu kecewa, dan orang yang meninggalkan dan mendapatkan hidayah itu mendapatkan keberuntungan. Maksudnya di antara hidayah adalah qanaah, dan di antara kekecewaan adalah ulah dari sifat
tamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan sebuah ucapan dari ahli hikmah di akhir dari halaman 328. Salah satu ahli hikmah berkata, barang siapa yang qanaah, maka dia adalah orang kaya meskipun sedikit hartanya. Barang siapa yang tidak qanaah, maka dia adalah orang yang fakir, lebih dari miskin. Dia adalah orang yang fakir meskipun banyak hartanya. Salah satu sastrawan berkata, jika engkau mencari kemuliaan, maka carilah dengan ketaatan, bukan dengan kekayaan. Tapi ingat ya, dengan apa? Ketaatan. Jika engkau mencari kekayaan, carilah dengan qanaah. Kalau mau mulia, taat. Kalau mau kaya, qanaah. Barang siapa yang mentaati Allah, maka Allah beri dia pertolongannya. Barang siapa yang menetapi qanaah, maka hilanglah fakirnya. Salah satu orang yang beradab berkata, qanaah adalah kemuliaan orang miskin, sedekah adalah tabungan orang kaya. Salah satu ahli adab bersyair, aku melihat orang yang qanaah mendapatkan angan-angan yang diperolehnya. Rezeki datang tanpa susah payah. Terkadang orang yang susah payah tidak mendapatkannya. Orang susah payah kadang nggak dapat, tapi dia qanaah justru dapat. Karena kita tidak tahu bagaimana jalan rezeki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang poin ketaatan, khususnya takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi semuanya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka oleh hamba tersebut. Inilah saya kira cukup ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah taala, karena di sini beliau akan melanjutkan dengan macam-macam dari qanaah. Nanti insyaallah taala dibahas di pekan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.